Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Dalam video kali ini pembahasannya tentang Habib Hussein Ja'far, yaitu beliau adalah Habib industri yang digandrungi para pemuda-pemuda tersesat, dan beliau saat ini sedang viral-viralnya, dan beliau adalah tidak lepas tuduhan dari orang-orang yang mungkin membenci beliau, menganggap beliau adalah seorang Syiah. Apakah beliau adalah seorang Syiah atau benar atau tidak? Oleh sebab itu, dalam video kali ini saya akan membahas tentang Habib Hussein Ja'far. Apakah beliau adalah Syiah atau bukan? Habib Hussein Ja'far merupakan alumni pesantren Japi Bangil, Jawa Timur. Pesantren ini disebut-sebut sebagai pesantren yang berbasis Syiah yang berada di Indonesia. Jejak digital karya-karyanya, jejak keluarga sampai latar pendidikannya dipreteli satu demi satu untuk memberikan indikasi kalau Habib Hussein Ja'far adalah seorang Syiah. Tidak hanya latar belakang pendidikannya, jejak digital Habib Hussein Ja'far juga menjadi alasan kenapa dituding sebagai penganut aliran Syiah. Salah satunya dalam cuitan di Twitternya, Habib Hussein Ja'far selalu mengagungkan Imam Ali, yang mana cuitannya beliau adalah, adakah jaminan yang lebih pasti di akhirat nanti selain jaminan dari Imam Ali, bahwa pencintanya akan berjarak dengan dirinya walaupun sejengkal. Dan cuitan itu dalam Twitternya pada 18 Agustus 2013. Selain itu, di cuitan lainnya, sejumlah tokoh pun mengatakan bahwa tokoh muda lulusan filsafat Islam di UIN Syarif Hidayatullah, UIN Jakarta, itu memang Syiah, seperti yang dikatakan Kiai Abdis Romli, yang secara terang-terangan menyebut bahwa Habib Hussein Ja'far adalah penganut Syiah. Beliau mengatakan bahwa Habib Hussein Ja'far ini adalah latar belakangnya orang Syiah. Ia belajar di Pondok Yapi Bangil, Jawa Timur, dan ini adalah pesantren penganut Syiah, kata Kiai Idris Romli seperti diunggah oleh akun YouTube Top Press pada 22 Desember 2022. Habib Hussein Ja'far bukanlah sosok dari kalangan habaib pertama yang mendapatkan tuduhan Syiah. Lantas dengan itu dikampanyekan agar dakwahnya itu dijauhi. Sebelum Habib Hussein Ja'far, ada Profesor Muhammad Quraish Shihab, guru besar tafsir ternama di Indonesia. Kedudukannya yang mentereng di MUI, guru besar di UIN, salah satu ulama yang berpengaruh di Indonesia, sekaligus pernah menjabat sebagai Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan ke-7, tidak membuat Profesor Quraish Shihab lepas dari tuduhan Syiah. Saat itu, pasal tuduhan sederhana pakar dalam bidang tafsir dan ulumul Quran ini menulis kitab tafsir Al-Misbahnya, memuat pendapat Alamah Tobatobai, pakar tafsir Quran dari Iran yang penganutnya adalah penganut Syiah. Pada pertengahan 2000-an, karena Syiah banyak disalahpahami sebagai seorang ulama alumni Al-Azhar, Profesor Quraish Shihab memberi penjelasan yang adil dan ilmiah mengenai Syiah dalam bukunya yang berjudul Sunnah Syiah Bergandengan Tangan, Mungkinkah? Hasilnya, Profesor Quraish Shihab ibarat didudukan di kursi persidangan dengan divonis terbukti Syiah. Dari dua Habib ini yang telah dituding Syiah, termasuk Habib Hussein Ja'far yang baru menyusul pada pola dan metode dakwahnya yang hampir mirip dengan Profesor Quraish Shihab. Keduanya mempromosikan nilai-nilai Islam yang mencintai keterbukaan, cinta kasih, toleransi, dan kebersamaan. Mereka membawa dakwah dengan santun bahwa Islam itu menghargai perbedaan. Perbedaan bukanlah penghalang dari terciptanya persatuan. Dari dua Habib ini memang yang cukup kencang
dituding adalah Habib Hussein Ja'far. Soalnya beliau tercatat pernah mondok di pesantren Syiah, yaitu di Yapi, Bangil, Jawa Timur. Dalam buku Islamnya Mazhab Fadlullah disebut upaya mempopulerkan ajaran Syiah di Indonesia, sebab memperkenalkan gagasan Syahid Muhammad Hussein Fadlullah, seorang ulama marja taklid Syiah yang bermukim di Lebanon, juga dikenal sebagai bapak spiritual Hizbullah. Padahal kalau boleh saya berpendapat bahwa mereka yang menyebut buku ini mempromosikan Syiah, rasa-rasanya belum membaca bukunya secara utuh. Namun pertanyaannya, kalau dengan alasan pernah mondok di pesantren Syiah, lantas seseorang bisa dituding Syiah, harusnya Profesor Quraish Shihab yang sejak sanawiyah sudah di Mesir dan jenjang perguruan tinggi atau pendidikannya Islamiyah semuanya dituntaskan di Universitas Al-Azhar. Nah, tidak boleh tertuduh Syiah dong kalau begitu. Harusnya dari pendidikan seperti Profesor Quraish Shihab bisa diakui sebagai Sunni tulen, sebab tidak pernah sekalipun mendapatkan pendidikan di lembaga pendidikan Syiah. Kalau disebut hanya karena pernah menukil pendapat ulama Syiah menjadi bukti seseorang adalah Syiah, harusnya ketika Profesor Quraish Shihab menukil pendapat ulama Sunni yang jumlah kutipannya jauh lebih banyak, dia harusnya lebih cocok disebut Sunni dong. Kalau dengan formula tuduhan model begitu, Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir yang dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam Sunni terbaik di dunia harusnya juga mendapatkan vonis serupa dong. Kok bisa? Pertama, yaitu Universitas Al-Azhar didirikan oleh Bani Fatimiyah yang menganut mazhab Syiah Islamiyah. Penamaan Al-Azhar juga mengambil nama dari Syaidah Fatimah putri Rasulullah SAW yang pengkultusannya pada keluarga Nabi. Yang kedua, Universitas Al-Azhar melalui Grand Sheikh-nya dari masa ke masa mengakui Syiah sebagai salah satu mazhab Islam. Karena Syiah di Al-Azhar dipelajari dalam bab perbandingan antar mazhab, bukan dalam bab perbandingan antar agama. Di Al-Azhar tidak dikenal slogan Syiah bukan Islam. Yang ketiga, Universitas Al-Azhar turut aktif menggagas upaya persatuan Islam melalui pendekatan antar mazhab. Universitas Al-Azhar menginisiasi terbentuknya Forum Pendekatan Antar Mazhab pada tahun 1948 di Kairo. Pembentukan lembaga ini dipimpin oleh Syekh Masjid Salim dan Syekh Mahmud Saltut Syekh Al-Azhar sebagai asasi ulama Sunni dan Ayatullah Uzma. Beliau adalah ulama rujukan Syiah waktu itu. Pada tahun 1995 lembaga ini berganti nama menjadi Forum Internasional Pendekatan Antar Mazhab Islam. Puncaknya pada tahun 2004 datangani Risalah Aman di Jordania, sebuah deklarasi oleh 200 ulama Islam dari 50 negara yang memberi pengakuan pada Syiah Ja'fari yang dianut banyak masyarakat Iran dan Syiah Zaidi dianut banyak masyarakat Yaman sebagai pembagian dari umat Islam di samping 4 mazhab Sunni yang ada yang selama ini telah diakui. Dengan adanya deklarasi Risalah Aman ini harusnya tidak ada lagi pembahasan Syiah itu bukan Islam. Majelis Ulama Indonesia atau MUI sendiri tidak pernah mengeluarkan bahwa Syiah bukan Islam. Hanya berupa penjelasan bahwa Syiah berbeda dengan Sunnah wal Jamaah atau Sunni yang mayoritas dianut umat Indonesia. Dengan setidaknya 3 poin tersebut, dengan menggunakan parameter seseorang bisa dituduh Syiah, tapi mengapa Universitas Al-Azhar tidak dituduh Syiah?
Itu pertanyaan kenapa? Ya, berat menuduh Universitas Al-Azhar itu lembaga pendidikan Syiah. Sebab kalau begitu Syiah malah selalu tampil yang terbaik. Kembali lagi ke Habib Husin Ja'far Al-Hadar. Kemudian beliau dicap sebagai seorang Syiah setelah mendapatkan predikat Habib Milenial atau Habib Industri yang digandrungi dakwahnya oleh kaum muda. Dakwah digitalnya hadir di tengah-tengah panasnya panggung dakwah Indonesia yang kerap diwarnai ujaran kebencian dan perpecahan. Sebut saja kedua Habib ini Syiah, dan silakan netizen Indonesia memberikan penilaian apa yang keduanya yang telah memberikan untuk masyarakat Indonesia. Apa keduanya mengajak masyarakat Indonesia pada perselisihan? Apa keduanya pernah menyeru saling membenci satu sama lain yang membuat agama jadi kehilangan sisi humanismenya? Atau malah sebaliknya, dakwah beliau ini justru membuat kita makin mencintai Islam sebab terasa kesejukannya? Bukankah dakwah mereka selalu bisa membuat kita bisa saling menghargai dan menghormati orang lain, seberapapun besar perbedaan yang ada? Kedua Habib ini tidak pernah menonjolkan satu mazhab di atas mazhab lainnya. Ajarannya adalah membangun negara ini dalam bingkai persatuan dan kebersamaan, lintas mazhab, lintas agama. Oleh sebab itu, saya ingin bertanya, masalahnya lantas ada di mana? Oke, saya paham. Yang selalu diributkan masyarakat adalah soal Syiah. Syiah itu akidahnya sesat, menyimpang, bahkan dianggap bukan Islam. Padahal terlalu banyak ayat Al-Quran dan juga hadis yang menunjukkan bahwa akhlak adalah elemen terpenting dari ajaran Islam. Akidah adalah fondasi, ibadah adalah sarana. Tujuan akhirnya adalah pengembangan akhlak dan yang mulia. Jadi tolak ukur akidah yang benar adalah ibadah yang kuat, ada pada akhlak yang mempersembahkan. Seseorang yang tidak memiliki akhlak yang baik maupun tampak benar akidahnya dan kuat dalam ibadahnya, maka bukanlah representasi muslim yang baik. Dia yang selama ini menonjolkan kelebihan akidahnya dengan menyebut sesat dan kafir pada kelompok Islam yang berbeda dan gemar memamerkan kekuatannya dalam frekuensi, apa artinya jika malah kalah dalam menampilkan akhlak yang baik dari Habib-Habib yang kalian tuduh? Quraisy Shihab tahun 2016 pernah menulis buku yang hilang dari kita akhlak. Silahkan bagi yang paling benar akidahnya di negeri ini, tampilkan di depan publik Indonesia dengan kebaikan akhlak kalian. Jangan mengaku-ngaku berakidah paling benar tapi menyodorkan hasrat untuk saling membenci satu sama lain, karena mendakwahkan akidah yang baik adalah dengan menggetarkan hati, bukan dengan memenangkan perbedaan apalagi perkelahian. Oleh sebab itu, maka jangan saling menuduh atau membenci satu sama lain. Oleh karena itu, menurut kalian kedua Habib ini adalah Syiah atau bukan? Itu dari perspektif kalian masing-masing. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.